sebuah karya seni, melainkan digunakan untuk menyatakan dan mengakui identitas seseorang. Kain tenun sebagai penanda identitas genealogis orang Sabu dikenal dengan sebutan Hubi yang berarti bunga pohon palem dan menunjukkan pada garis keturunan perempuan yaitu ibu. Hubi terbagi dalam dua bagian, yaitu Hubiae atau biasa disebut bunga besar untuk garis keturunan kakak, dan Hubi Iki yang biasa disebut bunga kecil untuk garis keturunan adik. Motif dalam tenunan berperan penting sebagai identitas orang Sabu yang tidak terlepas dari siklus hidup mereka, mulai dari lahir sampai meninggal, sehingga dalam acara pernikahan dan kematian orang Sabu akan mengenakan pakaian adat sesuai hobi mereka. Orang Sabu dapat mengetahui asal dari pemakai kain tenun cukup dengan melihat motif yang ada dalam kain tenun yang digunakan. Orang Sabu yang memakai kain tenun sesuai dengan garis keturunannya sedang menyaksikan, menyatakan, dan mengakui identitasnya. Saudara-saudariku, orang Sabu menunjukkan identitas mereka dengan menggunakan tenunan sesuai hobi mereka. Orang Kristen harus menyadari bahwa kita diciptakan serupa dengan Allah atau imago Dei. Itu adalah identitas kita. Oleh karena itu, sebagai orang-orang percaya, identitas kita sebagai imago Dei harus hidup dalam diri kita, sebagai kesaksian bagi segala suku bangsa tentang karya keselamatan yang telah Allah kerjakan bagi semua kita dalam dunia ini. Tutur kata dan sikap hidup kita mesti menunjukkan sikap kita bagi dunia ini agar Allah terus dipermuliakan. Oleh karena itu, saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 64 Bila Kulihat Bintang Perlatan. yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Dan menyertai juga. Yang menjadi nas pembimbing kita pada saat ini terambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Untuk merespon dari nas pembimbing kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1, Yesus menginginkan daku, dengan bahasa Sabu.
Kita menyadari bahwa penyertaan Allah yang membuat kita masih ada sampai saat ini dengan bersandar pada kekuatan yang kita dapat kembali bangkit. Oleh karena itu, mari kita bersatu hati mengaku segala salah dan dosa kita dalam doa kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada saat ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan hadirat-Mu mengaku setiap salah dan dosa kami. Kalau sampai saat detik ini kami masih membuat hal-hal yang melukai hati-Mu, kami mohon ampun, sucikan dan layakkanlah kami sehingga ibadah kami hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus Kristus. Dengar dan sambut doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang dan sudah berdoa. Amin. Cinta Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dengarlah janjinya yang menjadi anugerah buat kita semua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat 7-8. Syukur kepada Allah. Marilah kita berdiri dan bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan menurut Mazmur 66 ayat 1 sampai 11. Saya membaca ayat ganjil dan saudara membaca ayat 6. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk memimpin biduannya, nyanyian Mazmur bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masukkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermasmur bagimu, memasmurkan namamu. Selah. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah, Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia membuka laut menjadi tanah kering dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia. Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah kami, hai bangsa-bangsa, dan banyakkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Jemaat dipersilahkan. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Bapa, pada hari ini Engkau sudah mengumpulkan kami anak-anak-Mu guna untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Bapa, mari memberkati apapun yang akan kami dengarkan. Bukan saja kami dengar, tetapi
tapi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pemberitaan firman Tuhan kita terakhir di dalam Ulangan pasal 8 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-18. Ulangan pasal 8 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-18 yang berbunyi demikian. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Shalom kepada jemaat yang terkasih. Shalom. Tadi kita telah membaca dari Kitab Ulangan pasal 8 ayat 17 sampai 18. Kitab Ulangan ini merupakan kitab yang berisikan tentang kitab kenangan, atau kitab yang di dalamnya berisikan tentang kitab nasihat-nasihat. Adapun dalam kitab ini yang mempunyai ciri khas dari nasihat itu sendiri, yang mengatakan tentang ingatlah dan jangan melupakan. Ulangan ini menasihati Israel untuk mempertahankan dan menaati kebenaran yang sudah dinyatakan Allah sebelumnya dalam firman-Nya yang mutlak dan tidak berubah. Perlu kita ketahui bahwa dasar pikiran yang penting dalam kitab Ulangan ini adalah rumusan tentang iman, tambah, dan ketaatan. Israel dipanggil untuk mempercayai Allah dengan segenap jiwa raga dan menaati perintah-perintahnya dengan tekun. Iman, tambah, dan ketaatan tadi akan memungkinkan mereka mewarisi janji-janji berkat Allah yang penuh ketiadaan iman dan ketaatan. Pada pihak lain akan mengakibatkan kegagalan dan hukuman. Oleh sebab itu, ketika kita melaksanakan segala sesuatu pasti adanya kegagalan dan hukuman. Itulah sebabnya pada nas yang sudah kita bacakan tadi, Tuhan mengatakan bahwa kita harus tetap tekun dan taat dalam melakukan segala sesuatu yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Pada ayat ini juga Tuhan berkata bahwa kita berkumpul bersama hingga saat ini. Kita dapat merayakan pesta panen ini itu bukan karena kekuatan kita, melainkan karena belas kasihannya, belas kemurahannya kepada kita. Dan oleh sebab itu, kita sebagai hamba yang baik dapat memberi yang layak juga kepada Dia. Melalui pesta panen ini, kita bersyukur atas kasih-Nya kepada kita. Pada ayat 18 ditekankan bahwa tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan memperoleh kekayaan. Amin. Kepada jemaat yang terkasih, mari berdiri dan bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu kita mengucapkan pengakuan imam rasuli kita yang kita percayai. Baiklah masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari-hari dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1. Oh
Mari kita satu hati dalam doa kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap banyak terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk mendengar sebagian dari firman-Mu yang amat mulia dan dapat menjadi petunjuk-Mu bagi kehidupan kami nantinya. Semoga apa yang kami dengarkan kali ini dapat menjadi manfaat, membuat keputusan untuk melakukan tindakan. Berkatilah para pelayan-Mu, pengkhotbah maupun persembahan yang telah kami berikan, serta jemaat gereja yang menyembah keagungan nama-Mu Tuhan. Ini doa ucapan syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari bangkit berdiri dan kita menyanyikan nyanyian Hidup Jemaat dari 400 ayat 1. Identitas terbaik kita adalah Kristus, dan dalam kekuatan cinta Tuhan kita akan bangkit untuk menjadi saksi tentang Yesus, dan cinta kasih-Nya dalam hidup dan pergumulan kita. Kami siap menjadi saksi. Pergilah dengan sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat Allah bagimu. Diberkati engkau di sawah, di ladang, di atas pohon tua. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam punggungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Selamat Naye, kami dari kelompok 4 dengan tema Bulan Bahasa dan Budaya dari Kabupaten Saburai Jua.